Ya Allah, asrama polisi samping Polsek Balaraja. Api melalap 10 unit rumah di asrama yang dihuni anggota Polsek Balaraja, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Balaraja untuk saat ini dalam proses pemadaman oleh sektor Balaraja dan akan dibantu oleh Penghuni rumah pun panik dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Banyaknya material kayu dan aliran listrik yang masih menyala membuat api cepat membesar. yang terbakar asrama kepolisian. Api masih merah. Demikian laporan dari TKP. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Informasi awal ini masih dalam penyelidikan, tapi menurut saksi yang melihat, informasi awal ini dari rumah yang paling pojok, ya, rumah pojok yang mepet ke SPBU ini, itu percikan api dilihat dari atap rumah, dimungkinkan akibat arus pendek atau korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran, sehingga kemudian merembet ke rumah-rumah yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Aima Rani, iNews melaporkan. Polisi menangkap 31 orang yang diduga pengedar narkoba di Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pemirsa, beginilah pergerakan unit narkoba Polres Jakarta Utara yang menggerebek lokasi pengguna dan peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas langsung mengepung beberapa rumah yang diduga berisikan para pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Saat ditangkap, para pelaku tak memberikan perlawanan, di mana dari tempat tinggal pelaku ditemukan sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu. 31 orang ditangkap dalam penggerebekan ini yang terdiri dari 26 pria dan 5 wanita. Mereka ditangkap di sejumlah rumah yang berisikan barang-barang bukti yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Seperti yang kita saksikan di layar kaca ini, pemirsa, para pelaku langsung dibawa ke mobil tahanan dan diamankan di Polres Jakarta Utara. Ini pedang itu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat isap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar dan tembakau sintetis, alat timbang, serta mesin penghitung uang. Polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan. Senjata-senjata ini digunakan para pengguna dan bandar di Kampung Muara Bahari untuk melakukan perlawanan apabila ada penggerebekan. Tak hanya itu, polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV, dan decoder yang digunakan para bandar narkoba untuk memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari jika ada pergerakan razia dari pihak kepolisian. Yaitu 26 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Lalu barang bukti atau barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba. Paket besar sabu dengan
bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat hisap atau bong, 1 senapan angin, 4 air gun, berikut gas CO2, 25 sajam, 1 unit drone, 1 kotak petasan, dan 3 alat hisap. Ya, perang terhadap peredaran narkoba terus dilakukan aparat kepolisian. Selain di Jakarta, pemirsa, Dit Narkoba Polda Riau juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34.000 butir pil ekstasi. Dalam 2 bulan terakhir, Dit Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan pil ekstasi sebanyak 34.000 butir. Seluruh barang haram ini dimusnahkan pada 12 Juli 2024. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024, Polda Riau telah menyita 25,1 kg sabu, 34.250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70.000 butir pil Happy Five. Polda Riau menangkap 25 tersangka di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional. Kapolda Riau mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak menjalankan bisnis haram di Riau karena aparat tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur jika para bandar tetap nekat beraksi di Riau. Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Itu tidak ada ruang di Provinsi Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba, para Kapolres dan timnya tindak setegas-tegasnya. Walaupun akibatnya pengedar-pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi ini. Dengan catatan, ada mekanisme, ada standar operating prosedur. Apabila dia membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat lain, tindak tegas. Kita diperbolehkan itu oleh aturan. Saya ingatkan lagi, pengedar atau calon-calon pengedar, hentikan itu. Kalau tidak, akan berakibat sangat fatal. Bagi pengguna, kita akan terus melakukan penegakan hukum dimanapun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut, apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba. Saya sudah perintahkan Direktur Reserse Narkoba dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini yang katanya di Pangaran Hidayat atau yang di mana. Pemirsa, Aep, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan Eki dan Vina di Cirebon, keberadaannya saat ini dipertanyakan. Namun pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep masih belum diketahui ada di mana. Pasca Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang mengaku saksi kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon, yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Salah satu keluarganya menyebut Aep sudah tidak lagi berada di rumah sejak mencuatnya kesaksian yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep emang suka ke sini tapi jarang kunjung ke sini. Ya namanya anak itu di mana aja kan. Itu
Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian. Ya, pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep dan Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki kini menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemana Aep dan Dede? Apakah Aep dan Dede bersembunyi karena memang telah memberikan kesaksian palsu? Lalu bisakah Aep dan Dede dihukum atas keterangannya yang palsu? Sudah bersama kami ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Jamin Ginting, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, selamat malam, baik-baik, sehat semua, salam sehat. Baik, Pak Jamin Ginting, ini saksi kunci Aep dan Dede dicari-cari pasca putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan. Apakah ini ada tanda-tanda bahwa Aep dan Dede diduga memberikan keterangan palsu karena berdasarkan putusan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy yang juga didasarkan dari pemeriksaan Aep dan Dede ini tidak sah begitu Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat keterangan seseorang yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, lalu dia menyebutkan nama seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara faktual dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri orang itu ada, begitu ya, siapa namanya dan segala macam. Dan kalau dia menunjukkan orang yang ditunjukkan kepadanya itu harus dikonfrontasi, begitu loh. Benar nggak ini orangnya? Nah, pertanyaannya, Aep dan orang ini pernah nggak dikonfrontasi terkait dengan Peggy Setiawan ini? Jangan-jangan dia menyebutkan namanya Peggy Perong yang bukan Peggy Setiawan saat ini. Nah, kalau sudah pernah dikonfrontasi lalu dia menyatakan ya benar dia orangnya, maka kalau dia mengatakan orang itu dan ketahui tidak cukup bukti menyatakan dia sebagai Peggy Perong, ada keterangan yang tidak sesuai, ya, berarti bisa jadi keterangannya tidak benar. Nah, kalau keterangan tidak benar disampaikan dalam persidangan, dalam persidangan di bawah sumpah, maka orang ini bisa dikenakan pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, itu bisa dikenakan pidana di KUHP, begitu. Jadi ada kemungkinan diberikan kena pidana kalau dia keterangannya tidak benar dan dia menghilang. Apa sebabnya dia menghilang? Harusnya dia ada di situ. Ada dua kemungkinan menurut saya hilangnya orang ini. Pertama karena dia takut keterangannya tidak benar, atau karena jiwanya terancam. Ada hal yang menarik saya kira di sini. Kalau dia khawatir terkait dengan ancaman, contohnya ancaman bisa saja ya terjadi dari pihak kepolisian yang melakukan intimidasi, bisa kemungkinan terjadi, atau bisa juga dari pihak keluarga Peggy Setiawan atau pihak keluarga korban, siapapun itu yang mengancamnya, dia bisa pergi ke LPSK, ya, lembaga perlindungan saksi dan korban. Sehingga dia mendapatkan perlindungan keamanan dan jiwanya. Sehingga karena apa? Karena jiwanya terancam karena adanya ancaman contohnya. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti di situ dia baru menerangkan sebenar-benarnya keterangan apanya yang benar atau tidak. Dan dia harus membuktikan keterangannya itu. Baik. Begitu. Jadi jika seandainya terbukti memberikan keterangan palsu, maka artinya juga harus ditelusuri ya sosok yang dimungkinkan memberikan perintah untuk menyampaikan keterangan palsu terhadap Aep dan Dede ini, Pak Jamin. Iya, jadi orang yang memberikan keterangan palsu didasari pada perintah dari orang lain yang membujuk atau yang menganjurkan dia untuk memberikan yang tidak benar, maka orang yang menganjurkan untuk melakukan tidak benar itu aktor intelektual ya. Dalam hukum pidana itu pasal penyertaan namanya ya, menganjurkan melakukan tindak pidana. Jadi bisa dipidana juga sama dengan orang yang memberikan keterangan palsu tadi, begitu Mbak. Baik, lalu Pak Jamin, kalau masih di tahap penyelidikan, bagaimana untuk menentukan validitas seseorang atau saksi bahwa keterangannya ini adalah benar atau merupakan suatu kebohongan, Pak Jamin? Setiap dalam proses penyelidikan, tentu saksi itu tidak cukup satu orang ya, dari beberapa. Kalau memang
pada saat kejadian ada beberapa orang. Dalam kasus ini, tentu karena ini bagian dari geng motor, tentu bukan satu orang. Di antara mereka saling kenal, karena geng motor ini sudah saling mengenal di antara mereka sebelumnya. Dan mereka sudah sering berkumpul dan sangat mengenal di antara mereka. Sehingga tidak mungkin salah orang yang menyampaikan itu, kecuali semuanya ini memberikan keterangan tidak benar. Ya, tapi kalau di antara mereka ada keterangan yang berbeda, maka di antara mereka itu akan dikonfrontasi. Kalau dikonfrontasi, nanti dicocokkan dengan alat bukti lain. Contohnya ada alat bukti electronic scientific evidence seperti CCTV, handphone pembicaraan yang ada di antara mereka, sidik jari yang ada di motor mereka, dan yang alat digunakan untuk melakukan kejahatan. Dari itu namanya disebut sebagai evidence, ya, integrated evidence system. Artinya saling keterkaitan antara keterangan saksi yang benar tadi, ya, dengan bukti elektronik dan juga scientific evidence. Jadi itu yang bisa diyakini kebenarannya. Kalau berdiri sendiri nggak bisa. Baik Pak Jamin, mengapa kasus ini menjadi begitu rumit? Ada salah tangkap, kemudian ada dugaan saksi-saksi palsu. Bagaimana sebetulnya tingkat kesulitan dalam mengurai benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Kesulitan ini karena dari awal, waktu tindak pidananya itu terjadi, bukti-buktinya itu sudah dihilangkan, sudah rusak, ya, dan tidak dijadikan sebagai dasar bukti scientific evidence. Contoh, kalau kita pertanyakan ada CCTV dan ada dalam keterangan salah satu penyidik di situ ada CCTV-nya tapi tidak dibuka. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka? Kan begitu. Kedua, ada handphone yang disita dari pelaku. Ada 6 handphone kalau nggak saya salah. Kenapa handphone itu tidak dibuka dan diperlihatkan? Baik. Nah, saya dengar juga dari dari kuasa hukum Vina kalau nggak salah kemarin itu ada handphone BBM, ya. BBM dulu kan masih BBM, ya, tahun 2016. Itu ada sebagian dikembalikan ke dia dan dihapus chat-chatnya. Nah, itu kan ada pertanyaan, kenapa kok begitu? Nah, itulah yang menyebabkan ketidaksempurnaan alat bukti sehingga ke belakangnya jadi sulit pembuktiannya. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan lomba menembak Kapolri Cup 2024 dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Perlombaan itu digelar guna menjaring atlet menembak, baik dari kalangan sipil maupun internal Polri. Polri menggelar Kapolri Cup Shooting Championship 2024 dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Acara ini digelar mulai tanggal 6 hingga 14 Juli 2024 bertempat di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ditandai dengan menggunakan senjata laras panjang. Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Pol Raden Prabowo Argoyono mengatakan, peserta Kapolri Cup Shooting Championship 2024 diikuti sebanyak 1.154 peserta yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Perbakin, serta eksekutif. Perlombaan ini digelar guna menjaring atlet menembak, baik dari kalangan sipil maupun internal kepolisian. Dalam ajang ini ada 3 bidang yang dilombakan, di antaranya tembak sasaran, tembak reaksi, serta tembak duel plat. Para juara Kapolri Cup Shooting Championship 2024 mendapatkan penghargaan, yakni berupa piala, medali, sertifikat penghargaan, serta uang pembinaan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.
Ya, wacana pemerintah membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menuai respon masyarakat. Mereka menilai dengan pembatasan BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap pengeluaran ekonomi warga. Pemirsa, pemerintah berencana untuk membatasi subsidi BBM agar tepat sasaran dan hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengurangi polusi udara serta menghemat APBN negara per 17 Agustus 2024. Dan kami sudah memantau di beberapa SPBU, yakni di SPBU Gatot Subroto, kemudian yang ada di belakang saya, yakni di SPBU Pejompongan, bahwasanya harga dari Pertalite ini masih sama, yakni berkisar Rp10.000 per liternya, dan tidak ada kekurangan pasokan, artinya semuanya masih terkendali dan juga normal. Meskipun begitu, tanggapan masyarakat yang cukup beragam, di antaranya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dikarenakan adanya sejumlah perbedaan pendapat di antara menteri-menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang memberikan pernyataan berkaitan dengan hal tersebut. Dan berikut tanggapan masyarakat. Ya dipertimbangin lagi aja gitu. Iya, karena kan buat kalangan bawah kan kasihan gitu bang, mahal bensin. Lagi Pertamax 15.000 sekarang. 13.000 apa? Iya. Ya biayanya semakin mahal. Jadinya nggak setuju? Nggak setuju, Kak. Oke, jadi lebih baik gimana tuh? Tetap jangan dibatasin apa gimana? Jangan dibatasin aja. Oh, itu saya kurang setuju kayak gitu. Oke, karena yang lain, ya sama. Ya karena kita di sini kan kita banyak membutuhkan. Kalangan menengah ke bawah itu lebih membutuhkan BBM. Kalau kalangan ke atas silakan, lebih baik diklasifikasi aja kendaraannya gitu. DPR buka suara terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus. Anggota Komisi 7 DPR Mulyanto menilai pernyataan Luhut bertentangan dengan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pembatasan BBM bersubsidi baru akan dijalankan pada 2025. Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik. Yang kedua harga minyak semakin juga anggaplah naik, sementara APBN karena banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisitnya melebar. Nah, untuk itu pembatasan BBM segera harus dilakukan. Saya cek, hari ini termasuk saya cek, harga minyak WTI masih sekitar 82 US dollar per barel dan cenderung turun. Itu masih dalam batas ICP kita. Yang kedua dolar dari 16.480 turun terus sekarang ini, hari ini saya buka, itu 16.100. Ini sudah turun. Jadi dalam konteks itu, pernyataan Pak Luhut nggak punya dasar ya. Nah, ini yang harus dihitung ya. Pengeluaran memang itu disyaratkan gitu kan. Pengeluaran untuk banyak hal meningkat sehingga diperkirakan defisit akan bertambah ya, tapi tetaplah harus di bawah 3% kan. Nanti akan ada peningkatan hutang kemungkinan. Nah itu di sela itu. Tapi kami cenderung harusnya sesuai lah dengan perencanaan Ibu Sri Mulyani. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi 2 kasus yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum di Sulawesi Tenggara. 2 kasus itu adalah hilangnya seorang anak sejak 4 tahun yang lalu dan korban susu kadaluarsa. Dua kasus yang belum ditindaklanjuti dari pihak kepolisian di Sulawesi Tenggara mendapat perhatian dari RPA Perindo. Kasus tersebut adalah hilangnya seorang anak berinisial IA yang belum ditemukan sejak 4 tahun lalu. Kasus lainnya adalah kasus susu kadaluarsa yang membuat seorang anak di Kendari menjadi korban. Kasus ini dihentikan pihak kepolisian dengan alasan tidak ada unsur pidana di dalamnya. Sudah ada korban yang berjatuhan, namun kasus ini ditutup. RPA Perindo bertekad, DPP RPA Perindo bagian hukum akan berkoordinasi dengan DPW RPA Sulawesi Tenggara bagian hukum juga supaya kasus ini dibukakan. Bahwa 4 tahun ini tidak ada proses untuk pencarian, seperti ada sesuatu hal yang ditutupi. Ini masalah tentang proses adat setempat seperti itu. RPA Perindo berkomitmen akan mendampingi dan mengawal kedua kasus tersebut hingga tuntas. Dari Jakarta, Hadi Setiaripa, Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai dilempar bom Molotov. Kasus pelemparan bom Molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. Dua orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias Daus diamankan polisi. Pelemparan bom Molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom Molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Adapun modusnya yaitu dengan menggunakan bom Molotov, yaitu merakit bom Molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras. Setelah itu disiapkan 2 botol bom Molotov dan baru paginya dilaksanakan satu yang ini. Yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba, waktu jajaran Direktur Narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa, Pak? Ya, ini dibayar oleh saudara FS tadi alias Daus ini sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom Molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya 15 kecamatan di 3 kabupaten dan kota masih terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo sebanyak 19.513 jiwa tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batu Daat, Telagahaya, dan Tilango. Akibat kejadian ini ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pencarian korban longsor tambang emas di Kecamatan Sumawa Timur, Bone Bolango, Sabtu sore dihentikan. Di hari terakhir, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah lagi. Total korban tewas yang sudah ditemukan berjumlah 27 orang, sementara 15 orang masih dinyatakan hilang. Apel pembubaran tim SAR gabungan ditutup oleh Kepala Basarnas Provinsi Gorontalo, Herdianto. Penghentian pencarian dan evakuasi korban longsor melalui rapat bersama tim terkait mulai dari TNI, Polri hingga pemerintah provinsi. Penghentian ini juga telah sesuai SOP dari tim SAR. Kepada rekan-rekan semua, ini sampai dengan hari ini penutupan operasi SAR, korban meninggal berjumlah 27 orang, selamat 283, yang masih dalam pencarian 15. Jadi jumlah total 325 korban. Mengalami cedera, Pak? Atau di saat evakuasi, alhamdulillah tidak ada tim yang mengalami cedera. Karena evakuasi itu kebanyakan dipakai